Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Desi Oktriani dengan NPM 202343570010 dan Pandu Laki Perdana dengan NPM 202143500475 ingin membahas tentang konsep dasar Ripple Down Rule. Apa yang dimaksud dengan Ripple Down Rule? Adalah metode yang digunakan untuk membangun dan memelihara sistem berbasis pengetahuan. Konsep dasar ini adalah aturan secara iteratif berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang muncul. Sistem ini memperbolehkan pakar untuk menambah dan mengubah dan juga menghapus pengetahuan yang sudah ada. Juga prinsip-prinsip utama Ripple Down Rule yaitu aturan berbasis kasus. Aturan yang dibangun berdasarkan kasus-kasus nyata, bukan hanya teori abstrak. Contohnya di sini kita bisa mencontohkan dalam bidang kesehatan seperti jika gejala demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, infeksi tenggorokan, maka diagnosisnya adalah infeksi tenggorokan. Bila gejala demam tinggi, batuk kering, maka diagnosisnya adalah flu. Ada pengembangan iteratif yaitu aturan yang ditambahkan atau dimodifikasi secara bertahap berdasarkan masukan pengguna. Ada pelacakan jejak yaitu setiap perubahan aturan dicatat memungkinkan analisa dan perbaikan di masa depan, yaitu adalah prinsip-prinsip sebuah Ripple Down Rule. Dilanjut definisi Ripple Down Rules. Ada pendekatan interaktif, yaitu pengembangan aturan secara bertahap dan iteratif berdasarkan masukan dari pengguna. Ada peningkatan berkelanjutan, yaitu modifikasi sesuai kebutuhan, menciptakan peningkatan berkelanjutan. Inti dari sistem berbasis pengetahuan untuk membangun dan memelihara sistem berbasis pengetahuan yang dinamis. Tujuan Ripple Down Rule yaitu untuk mendapatkan pengembangan yang sederhana dan bertahap dari suatu sistem berbasis pengetahuan pada saat sedang digunakan. Ada dua modul utama dari metode ini, yaitu modul inferensi pengetahuan dan akuisisi pengetahuan. Modul inferensi pengetahuan yaitu bagian sistem yang membuat kesimpulan dari aturan yang ada berdasarkan data kasus. Sedangkan modul akuisisi pengetahuan yaitu sistem yang mengelola penambahan pengetahuan baru ke dalam basis aturan secara bertahap ketika ditemui kasus baru yang belum ada solusinya. Keuntungan penerapan Ripple Down Rule. Ada fleksibilitas, yaitu memungkinkan penyesuaian aturan dengan cepat sesuai kebutuhan yang berubah. Ada akurasi, aturan dibangun berdasarkan kasus nyata, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Ada efisiensi, proses pengembangan lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan pendekatan tradisional. Ada keterlibatan pengguna, yaitu aktif dalam pengembangan aturan, meningkatkan adopsi dan kepuasan. Kapan implementasi Ripple Down Rule? Ada analisis kebutuhan, identifikasi proses dan masalah yang perlu ditangani dengan aturan berbasis pengetahuan. Pengembangan prototipe, yaitu membangun aturan awal berdasarkan kasus-kasus representatif melibatkan pengguna, pemeliharaan dan evaluasi, yaitu aturan terus diperbarui berdasarkan umpan balik pengguna dan perubahan kebutuhan. Penerapan Ripple Down Rule. Medis membantu dokter membuat diagnosis dengan cepat berdasarkan gejala pasien. Ada layanan pelanggan cepat, pengambilan keputusan dalam menangani keluhan pelanggan. Proses perbankan, otomatisasi keputusan kredit dan verifikasi aplikasi perbankan. Dan manufaktur, yaitu membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah produksi. Faktor kunci keberhasilan Ripple Down Rule. Yang pertama, keterlibatan pengguna.
Pengguna harus terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan aturan. Kedua, budaya belajar. Organisasi harus mendorong budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, dukungan manajemen. Komitmen dan dukungan manajemen puncak diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari konsep Ripple Downs Rule. Yang pertama, Ripple Downs Rule adalah pendekatan yang sangat efisien untuk pemeliharaan sistem berbasis pengetahuan, karena memungkinkan penambahan aturan baru secara bertahap dan terfokus tanpa mengganggu aturan yang sudah ada. Keuntungan utama dari RDR adalah: 1. Kemudahan pemeliharaan. Ahli dapat memperbaiki kesalahan tanpa harus memodifikasi seluruh basis aturan. Skalabilitas. Sistem dapat terus dikembangkan seiring waktu tanpa risiko kerusakan pada aturan yang sudah berjalan. Efisiensi waktu dan biaya. RDR mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperluas sistem berbasis pengetahuan. Dengan demikian, RDL adalah solusi yang ideal untuk sistem berbasis pengetahuan yang dinamis dan berkembang seiring bertambahnya pengetahuan dan pengalaman pengguna. Sekian yang bisa saya bahas dalam konsep Ripple Downs Rules. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.